Namanya Shinichi. Shinichi adalah seorang penulis novel yang struggle untuk mimpi besarnya. Demi menghidupi kehidupannya yang miskin dan tak cukup layak di sebuah rumah gubuk, Shinichi harus mengambil kerja part-time sebagai tukang fotokopi di kantor. Begitulah kerja serabutan yang biasa ia lakukan untuk sekedar mengisi perut kosong demi mencapai mimpinya menjadi penulis terkenal. Hidup yang berat, apalagi Shinichi harus menghidupi istrinya di rumah. Namanya Naomi. Istrinya bekerja sebagai kasir Indomaret. Dengan pendapatan Shinichi sekarang, tentu saja faktor ekonomi menjadi problem pelik yang tumbuh bersama di dalam rumah tangganya. Itulah mengapa gorden rumah juga ikut andil dalam keributan mereka. Karena gorden itu adalah pemberian dari bos Eci. Dan Shinichi menduga bahwa Eci mendapat hadiah itu karena sudah kuda-kudaan sama bosnya sebelumnya. Karena kejadian itu, hubungan mereka mulai merenggang. Shinichi memutuskan mulai hari ini ia akan tinggal di bekas gudang yang ada di depan rumahnya. Minimal, ia bisa fokus menulis tanpa terganggu rasa cemburu yang merasuki raganya. Sejenak, Shinichi pun berusaha menenangkan pikirannya. Namun bukannya ketenangan pikiran yang ia dapatkan, justru hinaan yang dia dapatkan karena Shinichi hanya penulis idealis yang hidup miskin karena bukunya nggak laku di pasaran. Namun alih-alih menenangkan ketegangan, rekan penulis lainnya justru tak sadar sedang menyinggung hubungan Shinichi dengan istrinya, yang tentu saja sedang merenggang. Dan alhasil Shinichi pun hingga di sebuah pagi, Shinichi terbangun. Namun amarahnya tak sedingin pagi itu. Dengan sempoyongan karena pengaruh Marima semalam, ia langsung menuju tempat istrinya bekerja. Dan alangkah kagetnya Shinichi saat melihat istrinya bermesraan dengan bosnya, yang sedang mengajak istri Shinichi untuk menginap di hotel. Dengan penuh amarah, hantaman demi hantaman tak bisa lagi terhindarkan. Bahkan Shinichi tak lagi peduli siapapun yang menghalanginya. Seakan matanya sudah terbakar api cemburu. Hingga akhirnya, dengan insiden yang telah membuat seluruh supermarket heboh, istrinya pun dipecat dari pekerjaannya. Kini istrinya tak lagi punya kerjaan untuk menghidupi kebutuhan mereka. Kini malam Shinichi sudah menjadi malam yang berbeda. Marah, sedih, menyesal, lega, semua menjadi satu dalam kehancuran hidupnya. Di depan sebuah surat cerai yang diberikan istrinya padanya, dia hanya sendiri meratapi semua kisah yang telah pergi. Hari-hari terus berlalu dengan begitu berat. Hanya sendiri ditemani semua kenangan yang takkan bisa kembali. Hidupnya menjadi makin depresi. Karena bahkan tak ada lagi ide untuk menulis cerita yang layak untuk dinikmati. Karena tak lagi memiliki penghasilan, Shinichi memutuskan untuk menyewakan rumahnya. Ia rela hidup di kotakan kecil bekas gudang yang dulu biasa ia tempati saat ribut dengan istrinya. Seorang janda cantik dan kaya raya yang memiliki seorang putra akhirnya datang untuk menyewa rumah Shinichi sementara waktu. Namanya Yuka. Tak butuh waktu lama untuk Shinichi bisa bergaul dengan anak janda itu. Namanya Akira. Setelah selesai semua urusan kontrakan, Shinichi tak sengaja memandangi Yuka yang baru memasang gorden dari balik jendela kamarnya. Seakan hal itu membawanya ke sebuah ingatan pada mantan istrinya yang lalu. Hingga malam itu, idenya buntu. Ia pun bergegas masuk rumah kontrakan untuk mengambil minum. Tapi tanpa disadari, Yuka baru saja selesai mandi. Dan kaget karena tak biasa ada pria asing masuk tengah malam. Hingga akhirnya mereka saling bertukar cerita. Malam yang begitu canggung harus dimulai dengan cerita novel yang Shinichi buat tentang pengalaman cemburunya pada mantan istrinya. Tanpa sadar, Yuka pun menceritakan perceraiannya yang masih dalam proses pengadilan. Karena Shinichi sadar bahwa obrolan canggung ini tak seharusnya ada, mau bagaimanapun ia harus menghormati pengguna kontrakannya. Jadi Shinichi memilih untuk mengakhiri obrolan itu. Hari demi hari, Shinichi makin dekat saja dengan Akira.
Tiap pulang dari kerjaannya, Shinichi selalu menemani Akira bermain di halaman rumahnya. Bahkan tetangganya sampai mengira jika Akira adalah anaknya Shinichi. Bahkan tak hanya itu, tiap pulang kerja, Shinichi kepikiran Akira. Karena Akira memang terlihat kehilangan sekali sosok ayah dalam hidupnya. Shinichi pun mengajak Akira untuk makan burger bareng. Namun dia bilang, Akira harus berjanji gak bilang kalau makan di rumah. Maklum, Yuka adalah seorang ibu yang sangat memperhatikan anaknya. Bahkan dia tak mau Akira jajan sembarangan di luar. Seperti di sebuah malam yang larut, saat Shinichi sibuk menulis, tak sengaja ia melihat Yuka pulang diantar sopir taksi dan bercumbu saat mengantarnya pulang dalam keadaan setengah teler. Hal itu seakan mengingatkan Shinichi ke masa lalunya yang buruk. Di satu sisi, Yuka adalah ibu yang baik. Namun di sisi lain, Yuka adalah wanita kesepian yang membutuhkan sosok laki-laki dalam hidupnya. Namun Akira seakan adalah jawaban kegundahan Shinichi. Akira merasa makin dekat dengan Shinichi. Bahkan saat mau liburan ke pantai, Akira mengajak Shinichi untuk ikut bersama mereka. Walau Shinichi belum tidur semalaman, ia pun tetap ikut mereka liburan ke pantai. Ya, walaupun di mobil Shinichi tetap masih ngantuk. Shinichi dengan sangat sabar menuruti keinginan Akira. Dan mereka pun bermain dengan bahagia di pantai. Sebuah pemandangan akan kerinduan keutuhan rumah yang selama ini tak pernah Yuka dapatkan. Bahkan sesampainya di rumah, Shinichi yang membawa Akira untuk tidur. Yuka menawarkan untuk mandi di rumah saja. Namun Akira beralasan ingin minum dulu untuk menghilangkan kantuknya. Entah apa yang ada di pikirannya malam itu. Namun Shinichi langsung menulisnya ke sebuah cerita di dalam novelnya. Seakan ini adalah rasa yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tetapi makin Shinichi memikirkan Yuka dalam hatinya, ia makin teringat pada Akira. Tiap pulang kantor, Shinichi menyempatkan diri menemani Akira di sekolahnya. Setelah itu, Shinichi menonton baseball kesukaannya sambil memikirkan sebenarnya apa yang ia inginkan. Semakin Shinichi mendekat, semakin banyak keraguan yang menghantui di kepalanya. Di sisi lain, makin hari mereka terlihat makin dekat. Bahkan Akira menengok ruangan Shinichi. Hal itu justru membuat Shinichi berpikir. Hingga sebuah malam, Shinichi tak kuat lagi menahan pikirannya. Ia meluapkan semua dan merusak barang yang ada di kamarnya. Namun tanpa sadar, Akira melihat sisi emosi Shinichi yang tidak terkendali itu. Tapi saat Shinichi hendak pulang, tak sengaja Shinichi memergoki Yuka yang baru saja pulang saat hampir pagi menjelang. Shinichi yang tak tahan pun menanyakan, apakah Yuka habis pergi dengan pria lain lagi? Di saat Shinichi menemani Akira sampai tertidur pulas. Sebuah pertanyaan yang tak bisa Yuka jawab dan langsung pergi masuk meninggalkannya. Namun ketika Shinichi baru saja masuk ke dalam ruangannya, tiba-tiba Yuka membuka pintu Shinichi begitu saja. Tujuan Yuka datang tak lain dan tak bukan karena ingin meminta maaf atas kejadian tadi. Seharusnya ia tak sering meninggalkan Akira sendirian di rumah. Namun perceraian seakan membawanya ke dalam kesepian yang mendalam. Yuka pun sebenarnya sadar jika Akira akhir-akhir ini terlihat sayang banget sama Shinichi. Dan dengan sengaja, ia berusaha mendekatkan Yuka pada Shinichi untuk membuka hatinya lagi. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk Akira. Namun tiba-tiba saat Shinichi menggaruk lengannya, ia melihat gatal itu seperti sengatan ubur-ubur. Perlahan Yuka mulai mendekat dan bertanya lebih dalam tentang apa yang Shinichi tulis. Ia menjawab jika itu adalah tentang kekasih yang direbut oleh bosnya. Sebuah cerita tentang apa yang Shinichi alami. Ia sengaja menulisnya karena Shinichi berharap malam ini juga ia segera mengakhiri tulisannya. Mendengar hal itu, Yuka pun bertanya, bagaimana nasib tokoh utama di akhir ceritanya? Dengan perlahan Shinichi menjawab bahwa ia akan mencium dan menjilati istri bosnya sampai puas. Tiba-tiba Yuka mendekat dan mulai menjilati bekas luka Shinichi. Seakan itu yang akan Yuka lakukan untuk menghapus luka masa lalu Shinichi. Dan malam itu, di tengah gelap yang belum berakhir, setan pun tak mampu lagi membendung kobaran
asmara yang tumbuh dalam diam. Sejak malam yang seru itu, mereka berdua hampir setiap malam mengadakan pertandingan antar RT untuk sekedar adu penalti dan menghabiskan waktu bersama. Siapa sangka, Shinichi yang hidupnya hancur karena ditinggalkan istrinya, kini mendapat cinta yang tulus dari janda cantik kaya raya yang menerimanya apa adanya. Di malam itu pun Yuka meminta agar Shinichi mau tinggal bersama dengan mereka, agar Akira memiliki sosok ayah saat ia terbangun nanti. Sebuah lembaran baru yang membawa Shinichi mulai mengerti dan menikmati arti hidup yang sebenarnya. Yuka dan Akira adalah alasan terkuat untuknya sekarang menjalani hidup yang lebih baik. Bahkan perhatian Yuka yang membawa Shinichi untuk mengobati gatalnya ke dokter membuat mereka makin dekat. Kebahagiaan yang tak bisa ditutupi oleh Akira. Ia sangat menikmati hari ini. Hingga Yuka pun terhenti di sebuah papan iklan pendaftaran sekolah baru untuk Akira. Yuka begitu bahagia melihat sosok pria yang bisa menemani Akira tumbuh dewasa. Namun di sisi lain, Yuka harus memikirkan masa depan sekolah untuk Akira. Yuka pun mulai berpikir bahwa ia tak mau terlarut dengan ketergantungannya pada Shinichi. Entah apa yang ada di pikiran Yuka kala itu. Hanya sebuah pelukan yang seakan menunjukkan bahwa ia sangat menyayangi Akira. Namun di sisi lain juga, apakah Shinichi pantas bersamanya? Tapi Shinichi lagi-lagi menunjukkan jika dirinya adalah pria yang pantas dan satu-satunya yang bisa membuat Akira luluh. Bahkan saking bahagianya, Akira tetap main Squid Game bersama-sama Shinichi dan Yuka. Walaupun di belakangnya ada maling ayam yang lagi digebuki polisi. Mereka terlihat begitu bahagia hari itu. Walau ada sebuah jurang pemisah antara Shinichi dan Yuka. Namun mereka akan melakukannya demi kebahagiaan Akira. Sore itu, Shinichi dan Yuka menepati janji mereka untuk mengajak Akira ke restoran pizza. Saat Akira sedang ke kamar mandi, mereka berdua mulai mengobrol hal yang lebih dalam. Yuka akhirnya bercerita jika sebenarnya ia takut dengan hubungan ini. Rasa trauma yang masih tersisa belum sepenuhnya mampu terobati. Semua kecanggungan ini belum bisa Yuka tanggung dengan mudah. Namun Shinichi berkata, jika kini ia takkan pernah lagi seperti sebelumnya. Shinichi akan lebih semangat membuat karya terbaiknya dan berjanji untuk menjadi penulis terkenal dan sultan terkaya di Jepang. Semua itu demi membahagiakan Akira dan Yuka. Ia tak masalah jika Yuka belum mau menikah. Mereka bisa tinggal bersama. Dan hal itu sudah bisa membuat Shinichi cukup bahagia. Kita tidak akan pernah tahu masa depan akan bagaimana. Namun aku berjanji untuk menjadi kaya raya demi orang yang aku cintai. Yuka dan Akira adalah alasan kenapa aku akan sukses. Cerita hari ini sungguh membuat Shinichi bangkit dari keterpurukannya. Akira adalah alasan mereka berdua bersatu untuk sebuah kebahagiaan. Dan pesta kembang api malam ini seakan menjadi harapan yang baru bagi masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Hingga malam pun tiba, mereka baru saja sampai ke rumah. Namun kini, Shinichi sudah mulai menjadi pria yang terbuka. Bahkan ia mengenalkan Yuka dan Akira pada tetangganya. Shinichi meminta izin untuk menyelesaikan semua tulisannya malam ini, karena begitu banyak kebahagiaan yang ingin ia tulis. Shinichi sadar, tak mudah baginya merajut sesuatu yang rumit. Karena semua kecanggungan ini bukan hal yang mudah. Bagaimana tidak? Masih ingat saat Shinichi bekerja menjadi tukang pel di awal-awal cerita? Iya, bos perusahaan promotor konser terkaya di Jepang itu adalah awal semua kegaduhan ini dimulai. Karena semua ini dimulai dari curhat Shinichi pada bosnya. Dari sanalah, bosnya mulai mendapat cerita tentang istri Shinichi. Di sanalah ia mulai mengenali istri bosnya itu. Dan dia adalah Yuka itu sendiri. Mereka mulai saling bercerita banyak hal. Walaupun Shinichi tak pernah tahu jika hubungan bosnya dan istrinya sudah mulai merenggang. Hingga akhirnya,
bosnya dan istrinya dipertemukan dalam sebuah pertemuan. Iya, ini adalah pertemuan kesepakatan perceraian Yuka dan suaminya. Karena bos Shinichi sudah memilih wanita lain dalam hidupnya. Yang tak lain dan tak bukan, itu adalah istri Shinichi. Itulah alasan mengapa hubungan Shinichi dan Yuka menjadi sebuah kecanggungan pada awalnya. Namun akhirnya, Yuka adalah alasan Shinichi untuk hidup lebih baik dan mengakhiri cerita masa lalunya. Lalu apakah ini sebuah balas dendam Shinichi karena istrinya telah direbut oleh bos kaya raya itu? Ataukah ini adalah sebuah alasan dari hatinya untuk mencintai seorang wanita? Semua adalah tentang bagaimana Shinichi memilih keputusan hidupnya. Ia memilih Yuka bukan semata-mata karena Yuka. Namun, Akira adalah sebab dari semua kebahagiaan yang tumbuh dalam hidup Shinichi. Apapun yang Shinichi lakukan, alasannya hanya satu. Ia ingin mengakhiri masa lalunya yang buruk dan membuka kehidupan yang lebih baik. Yuka dan Akira adalah alasan mengapa ia mampu bergerak ke arah yang lebih baik. Mereka adalah alasan Shinichi untuk berjanji menjadi orang paling kaya di Jepang, agar masa lalunya tahu bahwa kini Shinichi lebih baik tanpa mereka semua, dan maju bersama hal yang lebih berharga untuk hidupnya, yaitu Yuka dan Akira.